Surah Al-Baqarah, ayat 145. Dan sesungguhnya, jika kamu mendatangkan semua ayat, kepada orang-orang yang diberi Alkitab Taurat dan Injil, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya, jika seandainya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya engkau, seandainya begitu, pasti termasuk golongan orang-orang yang zalim. Jangan harap mereka akan mengikuti kiblatmu, karena persoalan mereka bukan persoalan hujah dan bukti-bukti, tetapi adalah keras kepala dan iri hati. Bukankah mereka telah mengetahui, jauh sebelum pengalihan kiblat ini, bahwa engkau hai Muhammad, adalah nabi, dan bahwa engkau adalah rasul dua kiblat. Karena itu, dan sesungguhnya, demikian pernyataan berikut dikuatkan, jika engkau wahai Muhammad, yang langsung mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab Taurat dan Injil itu, semua ayat, yakni keterangan dan bukti, sehingga jika yang satu belum meyakinkan maka bukti-bukti lain seharusnya meyakinkan, seandainya demikian, mereka tetap tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, bahkan mereka tidak akan mengikuti kiblat siapapun dan dimanapun. Akhir terjemahan ayat di atas mengisyaratkan bahwa, kiblat ke Ka'bah tidak diubah lagi, sehingga dengan demikian, Ka'bah adalah kiblat kaum muslimin hingga akhir zaman. Bukan hanya itu, dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Ini berarti pula bahwa, perbedaan pendapat tentang kiblat akan berlanjut terus hingga akhir zaman pula. Dan sesungguhnya, jika seandainya engkau mengikuti keinginan nafsu mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya engkau, seandainya demikian, pasti termasuk golongan orang-orang yang zalim. Ayat di atas kemudian berandai, bahkan dua kali perandaian, sebagaimana terlihat pada terjemahan di atas. Memang mustahil Nabi Muhammad SAW melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah. Karena itu, ayat ini lebih banyak tertuju kepada kaum muslimin, khususnya yang lemah iman, kapan dan dimanapun mereka. Seakan-akan Allah berfirman, manusia yang paling agung dan tercinta di sisiku, yaitu Muhammad SAW, bila mengikuti keinginan nafsu orang-orang Yahudi dan Nasrani, apalagi setelah mengetahui kebenaran, maka ia akan kami nilai berlaku aniaya. Dan tentu semua tahu bagaimana Allah memperlakukan orang-orang zalim. Di sisi lain, harus juga digarisbawahi bahwa, yang dikecam adalah mengikuti keinginan nafsu mereka. Adapun jika yang mereka sampaikan itu adalah hal-hal yang benar, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan atau logis menurut pikiran yang sehat, maka tidak ada halangan untuk mengikutinya, karena seperti sabda Nabi Muhammad SAW, hikmah adalah dambaan seorang muslim, di mana dan dari siapapun ia menemukannya, maka dia lebih wajar memilikinya. Nabi SAW juga membenarkan kaum muslimin menerima dan menyampaikan informasi ahlu Alkitab, selama tidak bertentangan dengan tuntunan agama atau akal sehat. Silahkan beritakan apa yang bersumber dari Bani Israel. Tidak ada halangan, dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, dalam konteks mempertegas sikap keras kepala sebagian orang Yahudi, dan tidak adanya bukti betapapun banyaknya, yang dapat mengantar mereka berkiblat ke Ka'bah.